Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita sekalian, sehingga kita tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan melaksanakan ibadah PWGT Jemaat Surabaya pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita, dan kita mulai. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah saat ini. Jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami puji dengan teriak. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini atas kasih dan cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan terus topang kami semuanya menjalani kehidupan ini, dan kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini karena anugerah Tuhan bagi kami. Dalam kebersamaan kami sebagai ibu-ibu PWGT di Jemaat Surabaya, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami semua boleh memahami kebenaran firman Tuhan, menghayatinya, dan belajar terus untuk memperlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang
kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jika kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur ketika firman Tuhan masih senantiasa hadir dalam kehidupan kita sekalian dalam segala situasi yang kita alami. Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang anak muda datang kepada gurunya, bertanya kepada sang guru bahwa dalam dirinya itu ada dua kekuatan. Ada keinginan untuk berbuat baik, tapi juga ada keinginan untuk selalu berbuat jahat. Lalu sang murid bertanya, bagaimana kemudian yang baik itu menjadi yang menang dan bukan yang jahat. Lalu sang guru memberi petua dan ajaran kepada muridnya, tergantung yang mana yang kau beri makan banyak. Lalu sang guru memberikan ilustrasi, jika engkau memiliki 2 ekor anjing, yang satu anjing yang kau sukai, dan yang satu engkau sesungguhnya tak menyukai bulunya. Lalu setiap hari engkau memberikan makanan kepada anjing yang engkau sukai, maka anjing yang engkau sukai itu yang akan bertumbuh dan menjadi besar, menjadi sehat. Sementara yang satu pasti menjadi kurus dan tidak sehat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam diri kita semuanya, saya dan ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pasti pada diri kita ada 2 kekuatan yang selalu bertentangan pada diri kita. Ada keinginan untuk melakukan kebaikan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga kemudian selalu ada pada diri kita, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau tidak baik. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kemudian yang baik itu selalu kemudian menjadi milik kita, menghiasi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, matikanlah kedagingan kita. Matikanlah yang jahat.
jangan berikan makanan, jangan berikan kesempatan dia bertumbuh, jangan berikan kesempatan dia berkembang, jangan berikan kesempatan dia menguasai kehidupanmu. Lalu Paulus kemudian mengajarkan bagi kita agar kemudian kita memberi makan porsi yang lebih banyak kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan Paulus, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, saudaraku yang salam Tuhan, maka Paulus mengatakan kita telah menyalipkan kedagingan kita. Karena Kristus disalib, dan karena itu kedagingan kita, kejahatan-kejahatan hati kita harus juga ikut tersalib. Dan setelah itu, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, kita hidup oleh Roh. Roh Kudus kemudian yang memimpin kita untuk menjalani kehidupan ini. Dikatakan ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh, hidup dalam kebenaran Roh Kudus. Karena kita sadar Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, bahwa sesungguhnya kita tidak mampu menjalani kehidupan ini, mematikan yang lama, mematikan kedagingan kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kemudian hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, apa hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Dikatakan ayat yang ke-22, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan demikian, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam hidup kita ada banyak godaan yang dapat menggoda kita untuk kemudian menjalani kehidupan ini dalam ketidakbenaran. Tapi kita percaya, saudara-saudara, kuasa Tuhan bahwa Roh Kudus mampu mengubah kehidupan kita, mengantarkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menghasilkan buah Roh dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita angkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tundukkan hati dan kehidupan kita dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik secara pribadi, dalam persekutuan kami,
dalam rumah tangga kami, dalam berbagai aktivitas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sungguh meyakini bahwa Engkaulah yang senantiasa bersama-sama dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam kerinduan hati pengurus dan seluruh PWGT di jemaat ini, kami boleh melaksanakan ibadah-ibadah dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati semuanya. Memberkati puji-pujian kami, doa-doa, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama agar kemudian kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berbuah-buah dalam buah-buah roh. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kehidupan kami sebagai ibu-ibu dalam menjalani kehidupan ini, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam tugas-tugas dan pengabdian kami. Biarlah kasih dan cinta Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Memberkati kami dalam mendidik anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kekasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah ya Tuhan kehadiran kami sebagai ibu, sebagai oma, sebagai nenek, senantiasa diberkati Tuhan, dimungkinkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan kami bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kekasih kami dalam anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati seluruh pekerjaan yang kami lakukan setiap saat dan setiap hari. Biarlah semua boleh kami lakukan dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati pengurus PWGT di Jemaat Surabaya, seluruh anggota PWGT. Kasih sayang Tuhan berlimpah bagi kami, sehingga kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur atas segala kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya, dalam memikirkan, melaksanakan berbagai kegiatan yang masih dimungkinkan kami lakukan dalam masa-masa pandemi virus corona saat ini. Ikat kami dalam kebersamaan, dalam perbedaan di antara kami, sehingga kami hidup dalam kebersamaan yang rukun, dan di sana Tuhan dipuji dan Tuhan diagungkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam masa-masa tua mereka, Tuhan berkati, sehingga mereka tetap kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi di berbagai tempat dalam kehidupan mereka, Tuhan kiranya menjaga dan menopang mereka seperti Engkau menopang kami menjalani hidup ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan lepaskan kami dari segala kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya dalam masa-masa pandemi virus corona yang kami hadapi saat ini. Yakinkan kami Tuhan akan menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan hidup dalam hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih. Berkati pemerintah kami, satgas yang ada, para dokter, para medis, Tuhan kiranya memberkati, sehingga semua boleh memerankan peran mereka sebaik-baiknya, sehingga kami boleh melalui pandemi virus corona dalam anugerah dan dalam cinta, dalam kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami menjalani kehidupan ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah-ibadah virtual yang boleh kita lakukan bersama-sama. Kami dari Pastori tetap berharap kita tetap sehat, tetap sukacita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita sekalian. Hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan, bersama-sama dengan keluarga-keluarga dimanapun kita berada. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam menjalani kehidupan ini. Amin.